Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang permainan bahasa. Adapun poin-poinnya, yang pertama ada pengertian permainan bahasa, kemudian ada urgensi permainan bahasa, kemudian ada karakteristik permainan bahasa, jenis-jenis permainan bahasa, peran siswa dan juga peran guru. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian permainan bahasa. Permainan berasal dari kata main, yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati. Sedangkan dalam konteks bahasa, permainan berarti suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan berbahasa tertentu dengan cara yang menggembirakan. Adapun yang dimaksud permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Permainan bahasa adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan berbahasa tertentu dengan cara yang mengembirakan. Kemudian urgensi permainan bahasa. Belajar bahasa Arab atau bahasa asing berbeda dengan belajar bahasa ibu. Oleh karena itu, prinsip dasarnya harus berbeda, baik menyangkut metode, materi, atau medianya. Dengan itu, permainan bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian urgensinya yaitu yang pertama, diperlukan agar peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Yang kedua, untuk menepis persepsi negatif peserta didik terhadap bahasa Arab. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab lebih menyenangkan dan variatif. Kemudian yang poin ketiga yaitu karakteristik. Permainan bahasa yang baik itu bukan sebatas permainan, tapi harus mempengaruhi siswa dalam penguasaan bahasa. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Selain itu, dapat juga meningkatkan penguasaan unsur bahasanya. Yang kedua, mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa pelajar. Yang ketiga, memberikan peluang siswa untuk bertindak secara aktif dan positif, serta dapat meningkatkan minat mereka. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif baik dalam berkelompok maupun individu. Yang kelima, ada mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas serta mudah dipahami. Yang keenam, dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran dapat dicapai secara objektif. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis permainan bahasa. Jenis-jenis permainan bahasa itu ada 4. Yang pertama, permainan ejaan, kosakata, dan kalimat. Ada beberapa permainan yang bisa diterapkan dalam permainan ejaan, kosakata, dan kalimat. Contohnya, mengenali anggota badan dengan lagu, komunikata cepat, kemudian tusuk kata, kemudian potongan kertas, dan lain sebagainya. Lalu jenis permainan bahasa yang kedua yaitu permainan berbicara. Permainan bahasa yang berkaitan dengan permainan berbicara, contohnya seperti ular tangga, terus terka-aksi, kemudian cerita berantai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, permainan menulis. Permainan bahasa yang berkaitan dengan keterampilan menulis, contohnya yaitu menggandeng huruf, menulis kalimat terpanjang, teka-teki silang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada permainan mendengar seperti bisik kata. Kemudian poin yang kelima yaitu peran siswa. Peran siswa belajar bahasa secara komunikatif dengan tidak melulu dijejeli dengan teori-teori kebahasaan yang cenderung membosankan. Siswa belajar berkomunikasi di kelas bersama teman-temannya tentang suatu tema tertentu dalam suasana yang santai dan wajar seperti berkomunikasi sehari-hari secara aktif. Kemudian ada peran guru. Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh guru bahasa adalah penguasaan materi tentang keterampilan berbahasa dan dapat mengajarkannya kepada siswa. Di samping kuat dalam penguasaan materi pelajaran, guru harus kaya pengalaman tentang aneka ragam metode pembelajaran keterampilan berbahasa dan dapat mempraktekannya dalam pembelajaran di dalam kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.